Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbil Gani Hauna. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah tentang material teknik, dan saya memilih material logam aluminium non besi. Nah, kemarin itu saya sempat interview ke industri ya, dan kita akan membahas semuanya secara singkat. Let's go. Kita membahas latar belakangnya dulu ya. Jadi aluminium itu merupakan logam ringan yang memiliki sifat fisik dan mekanik yang unggul seperti massa, jenis rendah, tahan korosif, konduktor panas, dan listrik yang baik, serta mudah dibentuk gitu. Karena keunggulan tersebut, aluminium banyak digunakan dalam industri otomotif, industri pesawat terbang, konstruksi, dan peralatan rumah tangga. Seperti itu, seperti yang saya waktu itu interview ke industri, wawancara. Nah, teman-teman, kemarin saya ditugaskan untuk mendatangi salah satu industri dari Garut tentang material. Nah, saya itu memilih material logam. Nah, logam aluminium non besi ya. Saya itu menandatangi industri yang membuat alat dan bahan dapur gitu. Nah, saya datang tanya-tanya gitu. Nah, saya sudah menemukan nih gimana cara buatnya dan lain-lain. Kita akan membahas ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita membahas pengertiannya dulu. Jadi apa sih logam aluminium gitu? Jadi aluminium itu adalah logam ringan berwarna keperakan dengan simbol kimia Ai dan nomor atom 13. Aluminium termasuk dalam golongan logam non-ferro. Jadi non-ferro itu non besi ya. Nah, tidak mengandung unsur besi. Logam ini memiliki jenis massa sekitar 2,7 gram cm, jauh lebih ringan dibanding baja yang memiliki massa jenis sekitar 7,8 gram cm. Nah, aluminium pertama kali berhasil dipisahkan dari bijinya itu pada abad ke-19, dan sejak saat itu menjadi salah satu logam paling penting dalam industri modern. Biji utama aluminium adalah bauksit yang kemudian diolah menjadi proses Bayer dan elektrolisis Hall Heroult untuk menghasilkan aluminium murni. Sejarah logam aluminium. Jadi sejak zaman kuno, senyawa aluminium telah digunakan oleh bangsa Mesir dan Romawi sebagai tawas. Nah, pada tahun 1825, Hans Christian Ørsted berhasil mengekstraksi aluminium murni gitu. Jadi penemuan ini itu langsung disempurnakan oleh Frederick Wohler pada tahun 1886. Charles Martin Hall dan Paul Heroult menemukan proses Hall Heroult yang membuat produksi aluminium menjadi murah dan massal seperti sekarang. Karakteristik logam aluminium. Yang pertama yaitu kondusi panas dan listrik yang tinggi. Terus yang kedua, tahan korosi dan lapis oksidasi alami. Nah, yang ketiganya itu mudah dibentuk dan dikerjakan seperti yang industri yang saya datangi gitu. Jadi mudah dibentuk, dipanaskan, dan lain-lain seperti itu. Dan yang keempat itu cocok untuk lembab dan korosi. Logam pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya
yaitu ringan dan tahan korosi, dapat didaur ulang tanpa kehilangan kualitas. Itu kelebihan dari logam. Konduktor panas mengantarkan listrik yang baik, itu kelebihannya. Tapi ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya yaitu tarik lebih rendah dari baja. Itu kekurangan yang pertama. Yang kedua, pengelasan sulit. Aluminium itu dilas itu sulit. Yang ketiga itu mudah tergores dan berkarat. Jadi aluminium itu dia tahan korosi tapi mudah berkarat, seperti itu. Tergantung kita gimana menggunakannya. Misalnya dari alat dapur dan lain-lain, seperti itu. Nah, saya sempat tanya-tanya juga, saya sempat foto-foto juga, dan di sini saya akan membahas gitu. Jadi industri ini membahas membuat alat dan bahan di dapur. Alat-alat yang pertama yang saya lihat gitu, dan foto ya, nanti ditampilin fotonya juga. Yang pertama itu ada palu godam. Palu godam itu palu besar ya. Ada palu kecil, ada palu pahat, ada tang, linggis, dan lain-lain gitu. Nah, bahannya itu ada logam, aluminium, non besi. Nanti ditampilin ya. Dan kedua ada arang untuk membakar aluminium tersebut. Nah, prosesnya itu yang pertama, peleburan aluminium ditungku dengan arang dan blower manual. Jadi blower manual ini adalah alat tradisional yang dibuat oleh industri tersebut. Jadi secara manual, gunanya itu untuk membuat panas arang itu lebih panas, karena gak mungkin ya kita misalnya memanaskan itu nungguan dari, kalau Sundanya itu ruhai gitu, itu gak mungkin karena itu memakan waktu yang lama gitu. Jadi industri tersebut kalau di Indonesianya itu disebutnya blower manual gitu, tapi kalau bahasa Sundanya itu kayak kincir gitu, yaitu gunanya untuk memanaskan arang supaya lebih cepat panasnya gitu. Nah, setelah dipanaskan, yang kedua itu pencetakan cairan menjadi ingot. Jadi dicetak dulu supaya cair gitu. Jadi aluminium yang mentah ini dicetak dulu, dipanasin dulu, terus jadi cair. Nah, yang ketiga yaitu pemanasan dan penempatan ingot menjadi bentuk wajan dan panci. Jadi setelah dipanaskan, dicairkan, lalu dicetak lagi gitu. Dicetak lagi untuk membentuk alat bahan dan dapur, alat dapur yang diinginkan, yang ingin dicetak, seperti itu. Yang keempat, pembentukan detail dan penghalusan. Nah, teman-teman, pas saya datang ke sana gitu, industri tersebut tidak memproduksi, cuman lagi pembentukan detail doang gitu, lagi membentuk waktu itu coret ya, lagi membentuk coret. Nah, yang kelima, setelah pembentukan detail dan penghalusan, lalu didinginkan dan selesai, dan produk tersebut siap dijual. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang mungkin kurang mengenakan buat kalian, karena saya juga masih maba, kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.